Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menceritakan tentang kisah tokoh Islam Al-Ghazali. Biografi tokoh Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1058 Masehi di Ghazali, suatu kota kecil yang terletak di kota Tus, wilayah Khorasan. Keluarganya dikategorikan sebagai keluarga yang kurang mampu, namun hal itu tidak menghalangi Al-Ghazali untuk memiliki tekad yang kuat untuk belajar di berbagai daerah, di antaranya Jurjan di Turkmenistan dan Naisabur di Iran. Pada masa kanak-kanak, Al-Ghazali belajar fikih kepada Ahmad ibnu Muhammad Al-Razakani. Kemudian beliau pergi ke Jurjan, berguru pada Imam Abu Nas al-Ismail. Setelah itu, ia kembali ke kota Tus. Beliau wafat di Tabristan, wilayah provinsi kota Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah bertepatan dengan 1 Desember 1111 Masehi, pada saat usia 55 tahun dan dimakamkan di sebelah tempat halawatnya. Al-Ghazali meninggalkan 3 orang anak perempuan, sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Hamid telah meninggal dunia sejak kecil sebelum wafatnya Al-Ghazali, dan karena anaknya inilah ia dipanggil sebagai Abu Hamid atau Bapak si Hamid. Pandangan atau pemikiran pendidikan termasuk kurikulumnya menurut Al-Ghazali. Pengertian ilmu menurut Al-Ghazali adalah suatu proses untuk mendekatkan diri dan menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Al-Ghazali membagi tujuan pendidikan Islam pada 3 bagian, yaitu yang pertama, mempelajari ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk ilmu pengetahuan. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah. Yang ketiga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Klasifikasi ilmu dan kurikulum pengajaran. Dalam rangka membuat suatu rancangan pengajaran, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2, yaitu yang pertama, ilmu mukasyafah adalah suatu istilah dari cahaya yang muncul dalam hati ketika penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela, sehingga sampai pada tingkatan ma'rifat yang hakiki tentang zat Tuhan dan kekuasaannya dalam penciptaan dunia akhirat. Yang kedua, ilmu muamalah, yaitu ilmu yang bersifat praktis yang dapat diperoleh dengan melalui panca indera dan kasat mata. Dalam pandangan kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu, Al-Ghazali membaginya menjadi 2, yaitu yang pertama fardu ain dan yang kedua fardu kifayah. Sistem kurikulum yang ditawarkan oleh Al-Ghazali melalui klasifikasi ilmu tampaknya ada suatu jenjang pendidikan yang bersifat objektif, yaitu melihat kemampuan anak didik. Jenjang tersebut adalah yang pertama, pendidikan dasar yang dapat dikategorikan pada bidang-bidang fardu ain. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang dikategorikan pada bidang-bidang fardu kifayah, baik yang bersifat pokok maupun halnya sebagai pelengkap. Metode dan media. Metode mujahadah dan riyadhah, pendidikan praktek kedisiplinan, pembiasaan dan penyajian dalil nakli dan akli, serta bimbingan dan nasihat. Sedangkan media atau alat yang digunakan dalam pengajaran, beliau menyetujui adanya pujian dan hukuman, di samping keharusan menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya akhlak yang mulia. Selain itu, Al-Ghazali memakai pendekatan behavioristik dalam pendidikan yang dijalankannya. Misalnya, jika seorang murid berprestasi, hendaklah seorang guru mengapresiasi murid tersebut. Dan jika melanggar, hendaklah diperingatkan. Al-Ghazali menggunakan sawab atau pahala dan ukubah atau dosa sebagai reward dan punishment-nya. Di samping itu, Al-Ghazali mengelaborasi dengan pendekatan humanistik yang mengatakan bahwa para pendidik harus memandang anak didik sebagai manusia secara holistik dan menghargai mereka sebagai manusia.
Seorang guru harus bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada murid, selayaknya mereka adalah anak kandung sendiri. Kemudian ada proses pembelajaran. Materi pengajaran yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam hal usia, intelijensi, maupun minat dan bakatnya. Anak yang dalam kondisi taraf akalnya belum matang, hendaknya diberi materi pelajaran yang dapat mengarahkan kepada akhlak yang mulia. Adapun ilmu yang baik diberikan pada tahap pertama ialah ilmu agama dan syariat, terutama Al-Quran. Selanjutnya, pendidik. Menurut Al-Ghazali, pendidik adalah bapak ruhani, spiritual father, bagi peserta didik yang memberi santapan jiwa dan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku buruk. Dalam proses pembelajaran, menurutnya eksistensi pendidik merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu proses pendidikan anak. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pendidik merupakan pelita segala alam. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya keilmiahannya. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyusun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidik hendaknya memandang peserta didik seperti anaknya sendiri. 2. Pendidik hendaknya tidak mengharapkan upah atau pujian, tetapi hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pendidik hendaknya memanfaatkan setiap peluang untuk memberi nasihat dan bimbingan kepada peserta didiknya. 4. Peserta yang berlaku buruk, hendaknya pendidik menegurnya sebisa mungkin dengan sindiran dan penuh kasih sayang. 5. Pendidik hendaknya tidak fanatik terhadap bidang studi yang diampunya. 6. Pendidik hendaknya memperhatikan perkembangan berpikir peserta didik agar dapat menyampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan berpikirnya. 7. Pendidik hendaknya memperhatikan peserta didik yang lemah dengan memberikan pelajaran yang mudah dan jelas. 8. Pendidik hendaknya mengamalkan ilmunya dan tidak sebaliknya. Al-Ghazali memandang guru adalah sosok yang harus dihormati. Bahkan ia menuliskan, selayaknya seorang murid memilih untuk lebih menghormati gurunya daripada ayahnya, karena guru memberikan kehidupan abadi, sedangkan ayah hanya terbatas sebagai penyebab kehidupan sementara. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik mempunyai kewajiban melaksanakan sifat-sifat dan kode etik dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Al-Ghazali merumuskan kode etik peserta didik, yaitu A. Memprioritaskan penyucian diri dari akhlak tercela dan sifat buruk. B. Peserta didik menjaga diri dari kesibukan-kesibukan duniawi dan seyogyanya berkelana jauh dari tempat tinggalnya. C. Tidak membusungkan dada terhadap orang alim atau guru, melainkan bersedia patuh dalam segala urusan dan bersedia mendengarkan nasihatnya. D. Bagi penuntut ilmu pemula, hendaknya menghindarkan diri dari mengkaji variasi pemikiran dan tokoh, baik menyangkut ilmu-ilmu duniawi maupun ilmu-ilmu ukhrawi. E. Penuntut ilmu tidak mengabaikan suatu disiplin ilmu, apapun yang terpuji, melainkan bersedia mempelajarinya hingga tahu akan orientasi dari disiplin ilmu yang dimaksud. F. Penuntut ilmu dalam usaha mendalami
suatu disiplin ilmu tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi perlu bertahap dan memprioritaskan yang terpenting. G. Penuntut ilmu tidak melangkah mendalami tahapan ilmu berikutnya, hingga ia benar-benar menguasai tahap ilmu sebelumnya. H. Penuntut ilmu hendaknya mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dapat memperoleh ilmu yang paling mulia. I. Tujuan belajar penuntut ilmu adalah membersihkan batin dan menghiasinya dengan keutamaan serta pendekatan diri kepada Allah, serta meningkatkan makom spiritualnya. J. Penuntut ilmu mengetahui relasi ilmu-ilmu yang dikajinya dengan orientasi yang dituju, sehingga dapat memilah dan memilih ilmu mana yang harus diprioritaskan. K. Peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik. Al-Ghazali berkesimpulan, jika seorang anak dididik dengan baik, maka dia akan mendapatkan jalan yang baik pula. Didikan yang baik waktu masih kanak-kanak akan meninggalkan kesan mendalam dalam hati, ibarat ukiran di atas batu.